Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi atau siang, dimanapun kondisi teman-teman desa, perangkat desa, masyarakat dimanapun berada. Sebelumnya pertama-tama perkenalkan saya, nama Mustakfiri, saat ini sebagai pendamping desa di wilayah Kecamatan Karangtengah. Saya akan memperkenalkan sebuah aplikasi yang namanya adalah aplikasi analisis IDM berbasis SDGs. Di awal dikeluarkannya kebijakan dari Kementerian Desa tentang prioritas dana desa dan rekomendasi IDM pada tahun 2019 serta kebijakan Sustainable Development Goals Desa tahun 2021, ada semacam kekhawatiran dari beberapa pegiat desa dan pemangku kebijakan desa akan dikotomi, mangkas kewenangan lokal desa serta kearifan lokal desa. Dari alasan hal tersebut di atas, kebijakan tentang rekomendasi IDM, Permen Desa tentang prioritas dana desa, bagi pemangku kebijakan di desa, kadang enggan melaksanakan kebijakan tersebut. Selain itu, peta jalan SDGs datanya pada saat ini belum dapat diakses. Tetapi sementara saya sebagai pendamping desa harus melaksanakan dan mensukseskan kebijakan dari pusat maupun dari daerah tersebut. Hal ini dilakukan agar supaya manfaat untuk desa dan masyarakat sejalan dengan kebutuhan masyarakat, terutama memang saya buat, tujuannya adalah untuk menjembatani kepentingan pusat tentang SDGs, IDM, sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Itu saya akan memperkenalkan sebuah aplikasi ini. Gunaannya adalah untuk menganalisis data dari IDM. Untuk menggunakan aplikasi ini, kita harus membuka dulu yang namanya Indeks Desa Membangun dari webnya Kementerian Desa. Di dalam webnya tersebut nanti kita klik kuesioner, muncul seperti ini, kemudian diklik unduh kuesioner, kemudian ditunggu saja. Setelah kuesionernya terdownload, kita buka, jadi hasilnya akan seperti ini. Langkah pertama yang kita lakukan dari hasil downloadannya kuesioner IDM, mulai dari di bawah input di kolom G4 ini kita blok sampai ke bawah. Sampai ke bawah. Blok gitu. Semua di blok. Ini nanti sebuah di blok, terus di klik kanan, di copy. Kemudian masuk ke aplikasinya. Kemudian klik hasil input data. Ini kemudian di klik kanan, kemudian di paste. Nah, karena ini formnya memang saya samakan, ini hanya mentransfer data dari IDM ke dalam aplikasi. Setelah datanya berhasil di copy paste, nanti akan otomatis hasil dari analisis berbasis SDGs-nya keluar. Nah, data ini tadi sudah dimasukkan. Di sini aplikasi akan langsung menggambarkan kondisi desa berdasarkan SDG 1 umpamanya seperti ini. Dalam SDG 1 tentang desa tanpa kemiskinan. Jumlah penduduknya desa tersebut berapa sudah kelihatan, kepala keluarganya berapa, keluarga miskinnya berapa, keluarga mampunya berapa, ini langsung otomatis terisi. Kemudian di sini juga sudah otomatis muncul kondisi tentang kemiskinan yang ada di desa. Ini contohnya di desa ini jumlah keluarga miskinnya itu 18%, keluarga mampunya 82%. Targetnya ke depan mau menurunkan berapa yang miskin, ini juga sudah kelihatan. Kemudian dari SDG 1 juga tentang kondisi rumah warga.
warga yang punya rumah berapa kakak, tidak punya berapa, yang permanen berapa, semi permanen berapa, yang tidak permanen berapa. Nah, di sini nanti juga akan kelihatan diagram grafisnya. Yang permanen, ini 80% warga sudah mempunyai rumah layak huni. Kemudian tidak permanen dan semi permanen itu 20% kalau dijumlah. Sehingga dari kondisi ini menggambarkan kondisi warga dilihat dari kondisi rumah layak huninya. Kemudian yang kedua, desa tanpa kelaparan. Nah, ini jumlah ibu hamilnya berapa orang, balitanya berapa orang, yang hamil kekurangan energi kronis berapa orang, yang ibu hamil resiko tinggi berapa orang. Di sini juga sudah menggambarkan ibu hamil yang sehat 56%, yang resiko tinggi 31%, yang kekurangan energi kronis 13%. Ini sudah digambarkan. Kemudian ibu hamil yang periksa rutin, ini juga sudah ada diagram grafiknya. Kemudian ibu hamil yang minum pil FE untuk meningkatkan kadar besi atau kesehatan ibu ini sudah ada infografisnya. Kemudian berikutnya ibu hamil resti yang dikunjungi ini juga sudah kelihatan. Akses air minum ibu hamil ini 100% mendapatkan layanan air bersih. Kemudian ibu hamil yang memiliki jamban berapa persen? Ibu hamil 100% sudah punya jamban. Kemudian ibu hamil yang mempunyai jaminan kesehatan. 95% ini tidak mempunyai jaminan kesehatan. Yang mempunyai jaminan kesehatan hanya 5%. Kemudian dari kondisi stunting, ini dilihat, ini 141 balita sehat, 11 resiko stunting, stuntingnya 0. Nah, ini bisa kelihatan. Ini yang 7% masih risiko stunting. Kemudian persentase anak di bawah 12 tahun, 12 bulan maksud saya, kondisinya 46% sampai seterusnya. Data ini dapat dilihat. Kemudian SDGs yang ketiga, desa sehat dan sejahtera. Warga yang punya jaminan kesehatan berapa ini sudah kelihatan, warga tidak punya jaminan kesehatan berapa orang sudah kelihatan. Ini yang warga tidak punya jaminan kesehatan satu desa itu 84%, yang punya jaminan kesehatan 16%. Padahal targetnya kalau bisa semua warga mempunyai jaminan kesehatan. Ini masih banyak sekali. Kemudian angka kematian ibu hamil ini tidak ada, ini 100% ibunya sehat, selamat. Kemudian angka kematian bayi ini yang meninggal nggak ada. Kemudian pendidikan desa berkualitas. Jarak SD itu 500 meter. Harusnya kondisinya maksimal 3000 meter, ini berarti sudah terpenuhi aksesnya. SLTP juga sudah terpenuhi infrastrukturnya atau aksesnya sudah sangat dekat. Nah, ini yang jadi masalah SLTA. Nah, SLTA ini jaraknya 17.000 atau 17 kilo, seharusnya jaraknya di bawah 12 kilo. Ini rekomendasinya otomatis muncul harus ada pembangunan SMU. Kemudian keterlibatan perempuan desa. Di sini kasus kekerasan tidak ada kejadian kekerasan keluarga. Kemudian ibu atau perempuan untuk kegiatan pemberdayaan perempuan ada kegiatannya, tapi jumlahnya baru 10 juta. Kemudian keterlibatan perempuan dalam lembaga desa ini bisa digambarkan dengan anggota PBD. Ini 30%, 33% ini partisipasi dari keanggotaan PBD sudah terpenuhi. Kemudian yang keenam adalah desa layak air bersih dan sanitasi. Ini tidak ada warga yang mengambil air dari sungai, danau, dan sebagainya. Tidak ada warga mendapatkan air bersih dari hujan, enggak. Ini kebutuhan air bersihnya tercukupi. Kemudian kondisi jamban. Yang punya jamban sendiri segini kakak, jumlahnya
KK, jamban bersama gini. Hingga hampir 70% punya jamban sendiri, yang 30% masih pakai jamban bersama. Listrik juga kelihatan di sini. Kemudian pertumbuhan penduduk dapat kita lihat juga berdasarkan pekerjaan. Ini 55% ini warga desa ini adalah petani. Kemudian berdasarkan formal, ini pekerja formalnya adalah 14% dan pekerja non formalnya adalah 86%. Jadi analisis ini biasanya akan disampaikan pada saat sebelum Musrenbangdes atau pada saat sebelum dilakukan diskusi atau rembukan tentang prioritas penggunaan dana desa. Aplikasi ini tidak dimaksudkan untuk menggiring mengikuti panduan ini, tapi ini hanya sebagai alat bantu atau tool karena di sini sudah dianalisis berdasarkan data dan kondisi desa dan warga masyarakat yang real atau yang sesuai dengan kondisi apa adanya. Untuk kebijakan dan sebagainya ditentukan sendiri lewat musyawarah. Kemudian ada fitur berikutnya yaitu tentang IDM. Ini olah data per itemnya sama dengan IDM yang ada di web, ini otomatis sama. Kemudian rumusan pokoknya juga sudah ada, rekomendasinya juga sudah ada. Ini sudah ada semua sama dengan miliknya web di Kemendesa, IDM di Kemendesa. Kemudian untuk kegiatan penyusunan RKPDes ini juga ada menu input prioritas. Jadi di dalam menu input prioritas ini ada beberapa input atau item atau fitur. Yang pertama adalah fitur tentang kesesuaian usulan desa tentang prioritas penggunaan dana desa. Ini sesuai Permendes nomor 7 tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa. Di sini ada beberapa kolom. Jadi ini sesuai dengan Permendes nomor 7. Kemudian prioritas ini sesuai kebutuhan desa. Kemudian bidangnya apa, volumenya berapa, nilai satunya berapa. Jadi desa kadang kelemahannya selama ini tidak pernah membaca dari Permendes tentang prioritas penggunaan dana desa. Dengan aplikasi ini, desa akan otomatis membaca karena akan memilih satu-satu. Kemudian aplikasi ini hanya sebagai jembatan atau tool sebagai jembatan saja, karena untuk prioritas kegiatannya hanya menyesuaikan dengan usulan masyarakat. Kalau usulan masyarakat tidak ada atau tidak ada kesepakatan, maka tidak perlu diisi. Umpamanya contohnya BLT, ini masyarakat masih membutuhkan sekitar 34 orang selama 12 bulan, per bulannya 300.000, dananya langsung muncul, kelihatan sumbernya dari mana. Ini ditulis. Kemudian prioritas dari kewenangan tentang prioritas dana desa tentang pemberdayaan UMKM. Ini di desa juga ada prioritasnya tentang UMKM. Ini nilainya segini. Kemudian akses padat karya tunai. Ini di desa punya program namanya budidaya porang di tanah kas desa. Ini ada isinya. Kemudian posyandu sampai seterusnya. Ya. Kemudian pembangunan jalan ini juga sudah ada. Kemudian umpamanya di prioritas penggunaan dana desa itu ada, tetapi desa tidak memprioritaskan atau belum menjadi prioritas, ini tidak perlu mengisi. Sekali lagi tidak perlu mengisi dan tidak ada mengarahkan harus sesuai dengan di dalam Permendes nomor 7 tersebut. Kemudian selanjutnya, kegiatan selanjutnya adalah fitur sesuai dengan sinkronisasi kebijakan kabupaten. Kabupaten ada kebijakan yang berhubungan desa. Contoh, ini untuk percepatan pengurangan kemiskinan. Kegiatan prioritasnya desa adalah untuk rumah layak tidak huni. Umpamanya desa ada prioritasnya, tinggal mengisi. Umpamanya ada berapa? Umpamanya ada 12.
beli 12 rumah di satu paket itu, per paketnya umpamanya 10 juta. Itu otomatis sumber dananya dari mana? Dana desa umpamanya. Nah, kemudian jamban ini di kabupaten ada tapi di desa bukan menjadi prioritas, berarti tidak usah diisi. Sampai seterusnya. Kemudian kebijakan lokal desa berdasarkan hak usul. Ini biasanya kegiatan-kegiatan yang rutin dilakukan oleh desa. Tinggal nanti mengisi saja, saya tidak mencontohkan pengisiannya. Kemudian yang berikutnya adalah hasil dari rekomendasi IDM. Nah, ini hasil dari rekomendasi IDM. Pembangunan rawat inap. Ini butuh atau tidak? Kalau tidak butuh, dikosongi. Nah, ini tidak ada, kosong. Kemudian ini ada pembinaan kader posyandu. Nah, butuh pokoknya satu paket 1 tahun, hanya 20 juta dari dana desa. Kalau di sini di atas tadi juga ada sama kegiatannya, berarti di sini nggak perlu diisi karena sudah diisi di atas. Sampai seterusnya. Kemudian setelah diinput semua nanti, kemudian selanjutnya adalah prioritas. Berarti hal-hal yang ada di input tadi sesuai dengan musyawarah tadi, ini nanti dibahas juga di dalam musyawarah, dirembuk. Yang menjadi prioritas berarti yang diisi, yang tidak menjadi prioritas tidak diisi. Nah, yang diprioritas ini, yang muncul nanti adalah yang prioritas. Yang kosong-kosong seperti ini berarti kosong ini tidak prioritas. Jadi umpamanya penanggulangan kemiskinan untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan. Ini kegiatannya ini. Nah, yang di sini tadi tidak diisi berarti di sini nanti tidak akan muncul. Jadi ini beberapa prioritas ini nanti berguna untuk membuat RKP. RKP nanti ada semacam kebijakan desa, kegiatan kebijakan desa, prioritasnya apa aja nanti tinggal nulis dan melihat dari hasil ini. Kemudian yang berikutnya materi RKP, di sini juga sudah ada, otomatis sudah terisi karena tadi di input prioritasnya sudah diisi, tinggal hanya melengkapi lokasinya di mana, sasarannya apa, baik sumber dana, kemudian anggaran, sama polanya apa nanti tinggal diisi. Yang untuk apa jumlah anggaran sama sumber dananya nanti sudah otomatis mengisi dari yang depan tadi. Kemudian pagu indikatif. Nah, pagu indikatifnya nanti tinggal mengisi di URKP, jadi nanti secara otomatis dari prioritas tadi yang tidak sesuai dengan kewenangan desa atau bukan wilayahnya desa nanti masuk daftar usulan di RKP. Nanti otomatis akan memisah. Jadi kelebihan aplikasi ini nanti prioritasnya sudah otomatis inputnya dari form prioritas tersebut, sehingga aplikasi ini yang pertama keuntungannya adalah analisis datanya tadi sudah ada. Ini sebagai bahan diskusi saja pada saat musyawarah karena menggambarkan kondisi kenyataan desa sebenarnya. Kemudian di input prioritas ini desa nanti dipermudah untuk membagi sesuai dengan Permendes nomor 7 sesuai kewenangannya, sehingga yang tidak bagian dari prioritas usulan masyarakat nanti tidak perlu diisi, tetapi desa keuntungannya tahu apa sih prioritas dalam Permendes nomor 7. Sekaligus rekomendasi IDM juga sudah muncul, tinggal desa nanti menjadi prioritas atau tidak. Itu aplikasi yang kita buat. Nah, kita pernah uji coba di salah satu desa, ini ternyata menarik. Pada saat musren Bangdes, ini perangkat desa, atau kadang saya juga menyampaikan dalam musren Bangdes tersebut tentang hasil dari diagram grafis ini.
Ya, biasanya masyarakat yang pada saat musyawarah itu banyak diam mendengarkan, ternyata diberikan gambaran kondisi desa secara sebenarnya, itu mereka menjadi lebih paham dan dapat memacu untuk banyak warga yang bertanya, kemudian yang tadinya pasif itu menjadi aktif. Karena ternyata jumlah kemiskinannya di desa itu cukup besar. Pembangunan infrastrukturnya cukup bagus, tetapi ternyata desanya miskin. Kemudian banyak rumah yang sekitar 20% ini eh, masih tidak layak. Nah ini sehingga mengakibatkan paradigma pembangunan mereka jadi sadar bahwa pembangunan itu tidak hanya pembangunan infrastruktur, tapi ya pembangunan-pembangunan yang lain. Manfaat dan dampak yang kedua adalah masyarakat lebih mengenal dengan dijabarkannya analisis ini, masyarakat mulai mengenal tentang program SDGs desa. Nah, capaiannya juga sudah ada, targetnya sudah ada, kemudian diagram-diagram kondisinya juga sudah ada, sehingga masyarakat sudah mulai mengenal dengan SDGs dan sudah mulai menerima yang tadinya masih ragu, dianggap mendikotomi dari kewenangan desa. Dengan ini mereka menyadari bahwa beberapa kebijakan SDGs itu memang sesuai dengan kebutuhan desa. Saya kira itu. Terima kasih. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.